Akhirnya sepedanya itu kita pakai sepedaan ke London, Liverpool, ke Manchester, pokoknya semua kota yang kita kunjungi setiap pagi kita sepedaan. Pertama di umroh dan haji, mungkin dia sharing Pak Andi, dengar dulu kan awalnya dari banker ya awalnya Bang. Jadi ini cerita serius lah. Iya. Bisnis di haji itu beda sama umroh. Jadi 2005 dipandang sebelah mata, 2010 saya sudah sewa travel lain, dan seterusnya 2017 sudah nomor 1. Ketemu lagi. Mana kita ini, Bet? Ini salah satu teman ya, kebetulan juga pengusaha sukses. Dia di umroh sama travel. Tapi kita dengar ceritanya dari awal. Sekarang umroh travel gimana ya kondisi ini? Ya ini lagi pandemi ya. Kemarin haji juga sudah di Indonesia dilarang dan ada protokol juga di sana COVID, jadi benar-benar sangat terbatas. Kita pengen tahu nanti kalau bisnis tour travel ini pandemi gini survive-nya gimana? Semudah bergaya muda. Kita nanti juga keren-keren, nanti lanjutnya ada hobinya juga ya. Oke. Kita nikmati perjalanannya. Kita berikan buat kan saya tadi yang kita tadi. Mbak? Iya. Ini yang ini Mbak ya? Ini beda rasanya Mbak? Ini pandan ya? Yang originalnya? Yang original? Iya. Kita beri lapis legit. Sudah sampai. Sampai. Datang di rumah saya. Iya, alhamdulillah sehat. Ini yang Hajban ya? Iya. Kakaknya Tita. Kakaknya? Iya. Om saya di sini ya Pak, yang tulus apa? Coba gigi deket sini. Oh, itu Om Sampean tak? Iya. Ojo itu toh? Iya. Kenal, saya pernah dulu pernah situ. Assalamualaikum. Ini kita sudah di rumahnya. Di Kenalnya Pak Andi Safira. Iya. Andi Alamsyah ya Pak ya. Kita belajar ke beliau. Iya, ini kita mau Story-nya belajar gimana sama dari beliau. awal. Lagi nggak ada aktivitas nih Pak? Biasanya kalau Sabtu itu olahraga, manasi mobil, sepedaan. Tuh, hobinya banyak nih. Saya SD itu juara mini cross. Anaknya teman saya itu yang masih kecil banget nggak pakai ini loh. Ya, Pak, push sepeda bike. abad. Ya, push bike. Sebelum PSBB saya sudah sepedaan. Sepedaan ya, Pak? Ya. Sampai ke Liverpool segala. Sampai ke Liverpool Mas. Kita punya komunitas namanya Mini. Bulan Januari kita ajak ke UK, lihat pameran Mini dan ke pabrik Mini. Yang kedua beli Brompton. Wah. Asik. Masih belum terlalu hits banget, sekarang sudah Belum terlalu hit. Yang berangkat itu semuanya beli. Akhirnya sepedanya itu kita pakai sepedaan ke London, Liverpool, ke Manchester, pokoknya semua kota yang kita kunjungi setiap pagi kita sepedaan. Makanya Keren. tadi bilang sepedaan sampai Liverpool. Mungkin kita satu-satunya klub yang sepedaan sampai ke Liverpool gitu. Tapi kita kembali lagi ya, mungkin beliau ini sangat sukses ya di usahanya, terutama di umroh dan haji. Mungkin dia sharing Pak Andi, dengar dulu kan awalnya dari banker ya awalnya Bang sebelumnya. Jadi ini cerita serius lah. Iya. Saya mulai bisnis umroh dan haji atau travel ini dimulai dari ketidaksengajaan. Tahun 89 saya lulus kuliah itu saya kerja, diterima di salah satu bank swasta nasional. Saya kerja di bank itu mulai dari bawah, levelnya clerical. Clerical itu ya tukang ketik lah, tukang pembukuan gitu. Background sekolah saya juga bukan bank. Saya ini lulusan Fakultas Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional. Kebetulan saya bisa menunjukkan kinerja yang bagus lah ya. 3 tahun itu saya jadi karyawan teladan, kemudian disekolahkan. Namanya EDP. Oh iya, Executive Development Program. Tapi saya dari in-house, dari orang yang sudah bekerja dinaikkan levelnya menjadi EDP begitu. Sekolahnya 6 bulan di kantor pusat di Jakarta. Kalau nggak lulus satu ujian, pulang otomatis nggak kerja.
Jadi sistem gugur. Akhirnya saya udah lulus. Kalau tidak lulusan IDB di bank itu nggak pakai dasi. Nah ini pulang pakai dasi. Iya. Nah kerjanya pakai dasi ini. Itu yang bikin beda, bikin keren ya. Iya, bikin keren. Kebetulan saya dipindahkan ke marketing, account officer. Iya. Sebelum IDB, saya pernah dipindah ke bagian ekspor impor. Di situ saya benar-benar menikmati ekspor impor pekerjaan sulit. Melakukan negosiasi dokumen, mengirim telek LC dan lain-lain ya. Dan saya senang merasa tertantang di situ. Karena saya sudah ngelontok di bidang ekspor impor, waktu jadi AO itu, disitulah saya mengenal dunia valuta asing juga. Sering negosiasi kurs, misalnya nasabah saya dia punya dolar banyak, kan untuk bayar-bayar kan rupiah. Pak Andi minta kurs yang bagus dong. Saya nego ke Treasury di Jakarta. Saya negokan dapat kurs yang bagus, nasabahnya seneng. Special rate lah. Singkat cerita banknya ini tutup Mas, dilikuidasi. Hari ini masuk, besok tutup. Padahal saya kerja di bank itu 5 tahun Mas. Nasabah-nasabah yang sering saya tangani tadi, saya hubungi, Pak punya dolar. Iya nih Pak, pumpung naik Pak. Ya sudah, saya bantu, saya jualkan. Jadi broker dolar saya. Marginnya itu yang diperoleh. Ya, kalau pas nasib baik, sehari bisa dapat 10 juta. Tahun 96, 97 itu begitu. Tapi saya bingung usaha apa. Akhirnya jual beli mobil. Saya beli mobil, tak pacai Mas, sehingga kelihatan bening gitu ya. Peleknya diganti yang bagus dan lain-lain, dijual laku. Ya gitu, jual beli mobil sambil jual beli dolar gitu. Nah, 99 saya berangkat haji, uangnya PHK. Pesangon. Pesangon itu kan saya depositokan. Saya niati memang itu kenang-kenangan dari bank saya bekerja, saya pakai haji. Terus berangkat saya tahun 99. Di situasi yang sulit ini kok malah haji. Dan waktu itu haji termahal. Haji itu 12 juta menjadi hampir 30 juta. Nah, waktu haji itu saya merasakan, wah ini perjalanan ibadah yang luar biasa. Dalam satu kesempatan berdoa di depan Ka'bah, ya Allah berikan saya pekerjaan yang barokah, yang mana saya setiap saat datang ke Baitullah. Itu salah satu doa saya. Terus pulang haji tetap jual beli mobil, jual beli dolar, meskipun sudah agak landai gitu. Datanglah teman waktu kerja di bank itu. Yang membuat saya tertarik ada 2 hal. Travel ini kamu bisa jadikan tour travel dan manager. Nah ini saya, oh iya ya. Gandengannya mesti gitu. Gandengannya seperti itu. Dan yang kedua, travel ini punya izin umroh. Travel ini tutup, nggak ada yang menjalankan, punya surat tok. Kalau saya mau, saya harus invest di perusahaan itu dan sekaligus mengelola. Pemiliknya hanya punya izin aja. Saya modali 200 juta waktu itu untuk kontrak kantor, jualan tiket Mas Ferdi. Jualan tiket. Awalnya itu ya. Tiket. Itu belum umroh masih ya, belum haji. Belum, masih jual tiket. Tiket pesawat ya, Pak. Tiket pesawat yang untungnya itu 5.000. Namanya sudah Safira ya, Pak? Belum, namanya Internusa. Kantornya di Jalan Nias waktu itu. Saya kontrak manajemen dengan pemiliknya itu 2 tahun. Pemiliknya ini baik Pak Haji ya. Mas Andi, ayo umroh aja. Siapa yang umroh Pak? Ya saya sama keluarga berangkat, yang melayani Mas Andi. Ya sudah, akhirnya saya layani, saya berangkat pakai uang saya pribadi. Tujuannya adalah belajar. Mulai dari gimana cara ngurus visa, cari tiket, ngurus hotel di sana, ngurus transportasi, ngurus makan dan lain-lain. Dengan modal itu akhirnya berani menawarkan ke orang lain umroh dan lain-lain. Yaitu cikal bakalnya di sana. Travel umroh gitu sulitannya apa Pak di awal-awal gitu Pak? Yang paling rumit? Cari jamaah. Hampir semua bisnis juga sama itu ya. Kesulitan bisnis pertama jualan. Itu ya. Kalaupun sudah jualan berbusa-busa, itu pasti yang kedua dibandingkan harganya. Kalau sudah dibandingkan harganya, sudah kita banting dibandingkan brandnya. Kan berat ini. Betul. Cari jamaah susah, begitu dapat harganya minta murah, kemudian harus bisa servisnya seperti brand yang disebut tadi. Terus akhirnya movementnya apa Pak ketika masih baru gitu? Jadi begini, selain jual tiket, melayani tour, melayani tour perusahaan. Kemudian waktu itu DPRD yang baru itu reformasi, kemudian banyak sekali perubahan, banyak sekali kunjungan kerja. Melalui pemilik travel ini, kami dikenalkan masuk ke Dewan, diminta untuk memberikan penawaran secara fair lah. Proposal kita diuji dan lain-lain. Dicoba, lulus, kedua lulus, dan seterusnya akhirnya bisa hidup. Di antara anggota Dewan ini tanya, loh katanya bisa umroh? Bisa Pak,
disitulah dapat kepercayaan dari klien itu kita berangkatkan umroh terus gitu ya. Jadi dari market yang terbatas saja gitu. Awalnya market dalam negeri, terus kenal ya. Iya, kenal. Gitu. Jadi ini Pak ya, nggak ke retail ya waktu itu ya, maksudnya nyoba ke instansi. Ya kan retail nggak payu Mas. Iya. belum punya nama. Belum punya nama, punyanya kepercayaan dari orang yang pernah kita layani. Misalnya kunjungan kerja ke Bali, pesawatnya tepat waktu, hotelnya, makannya kita kasih yang halal. Mereka punya pikiran, kalau ini bisa ngelayani umroh pasti bisa ngelayani bagus juga gitu. Terbukti kita bisa sesuai harapan mereka. Singkat cerita 2 tahun sudah selesai di perusahaan lama ini. Pak, saya mengundurkan diri, ini diteruskan teman-teman, saya tak buka sendiri. Akhirnya saya buka Safira tahun 2001. Ini buka Safira sudah punya segmen market, sudah punya sudah kuat ya. Sudah punya segmen. Bangun tim lagi ya Pak ya. Bangun tim lagi tanpa bongkar yang lama. Saya merasa mendapatkan kesempatan, nggak mungkin ini saya rusak. Ya sudah, cuman Safira ini mainnya khusus di umroh. 2018 ya Pak ya, Safira itu jadi travel dengan jamaah paling banyak se-Indonesia, betul Pak? Iya, betul. 2018 Pak ya? Iya. Itu haji, untuk haji. Iya, haji ya Pak ya? Iya. Itu gimana Pak ceritanya? Soalnya kan di Jakarta kan pasti juga banyak tuh Pak travel yang gede juga. Nah, ini yang bawa jamaah paling banyak malah dari Surabaya, dari daerah. Begitu saya buka Safira, yang saya tekankan yang pertama itu brandingnya, logo, nama company-nya, kemudian lokasi kantornya. Waktu itu Safira buka itu bukan di ring 2, ring 3, kita itu di ring 1 di Hotel Elmi waktu itu. Pemikiran saya simple waktu itu. Itu kantor pertama Pak? Sudah kantor pertama, saya nggak perlu renovasi, ruangan siap, AC ada, saya punya satpam 24 jam. Ya, betul. Saya punya concierge 24 jam, parkir luas. Terus kalau ada tamu VIP, saya punya lobby yang luas. Kalau mau ajak ngopi, saya punya cafe yang bagus. Dengan begitu, tamu saya nggak susah cari kantor Safira, karena pasti udah tahu Hotel Elmi di Panglima Sudirman. Begitu. Branding itu kita jaga. Kemudian kita investasikan untuk iklan. Nah, iklannya juga saya pilih waktu itu, koran yang terbaik waktu itu di Jawa Pos. Mahal banget Mas. Tapi ya sudah, jadi harus dipilih, nggak bisa iklan asal-asalan, nggak bisa. Berarti dari awal segmentasinya sudah menengah ke atas ya Pak? Menengah ke atas gitu, karena umroh memang waktu itu pangsanya itu menengah ke atas gitu. Akhirnya jalan lah itu umrohnya dari sebulan 2 kali, akhirnya setiap minggu nambah terus. Kemudian kita pindah gara-gara hotelnya mau direnovasi, katanya begitu. Akhirnya saya pindah lagi-lagi, saya ke perkantoran yang Bonafit. Saya pilih ke Gerapena, Jawa Pos. Waktu itu lagi berkibar. Saya pingin brand Safira itu seakan-akan kita itu keluarganya. Seakan-akan loh ya. Maaf Pak. Padahalan, seakan-akan gitu. Tapi saya nggak bawa nama Jawa Pos supaya keren, alamat kita Safira Tour Gerapena Jawa Pos. Begitu buka di sana, perkembangannya malah luar biasa. Di awal-awal kita dipandang sebelah mata. 2005 jamaah umroh kita itu sudah terbanyak di Jawa Timur. Itu infonya bukan ngarang, tapi setiap tahun itu perusahaan penerbangan itu ngasih awarding. Safira beli tiket Garuda terbanyak. Ya tak anggap terbanyak sebenarnya. Saya tanya teman-teman di airport, yang paling banyak jamaah siapa yang setiap hari wirawiri check-in dan lain-lain? Safira. Ya sudah, berarti benar bisa. 2005 juga kita mencoba haji. Lagi-lagi haji ini ujian yang berat karena ini masuk level yang lebih tinggi. 2005 haji itu jamaahnya cuma 10 Mas. 10 yang berangkat petugasnya 2. Saya dan istri saya yang jadi petugasnya. 5 jamaah, 1 petugas. Itu sama teman-teman travel kan sudah kenal di umroh. Waktu di haji mesti tanya, jamaah Safira piro? 10 gitu. Tahun 2006 jamaahnya kita langsung menanjak jadi 125. Berapa persen ya? 1.200% naiknya. Apa yang berubah Pak Andi? Pola marketingnya atau apanya? Iya. 5 tahun. Jadi yang pertama ini nggak saya iklankan. Jamaah umroh kita yang mau saya ajak haji gitu aja. Begitu berhasil saya berahu iklan. Ini dulu Pak ya, dari kalau saya itu melakukan sesuatu, saya harus memastikan bahwa Safira itu bisa. Kayak umroh, saya coba saya dulu. Haji, saya coba saya dulu. Gitu. Meskipun saya pernah haji, tapi bisnis di haji itu beda sama umroh. Jadi saya coba dulu sambil bawa jamaah 10, naik terus, naik terus, dan puncaknya tahun 2017 itu jamaah kita sudah di atas 500. 500 itu hanya
5 travel se-Indonesia yang bisa mencapai 500. Berarti saya bagian dari sejarah juga 2017 kan ikut ya. Iya, kan tahu sendiri toh, Iya, segitu besar. banyaknya. Iya. Nah, Mas Ferdi ini termasuk sejarah bahwa kita itu 2017. memang banyak banget itu ketahuan. Kalau di travel tuh di titik angka berapa yang kira-kira us iki prestis gitu Pak, kayak tadi tuh Pak, di atas 500 misalnya. Kalau prestis ya Prestis relatif ya. Relatif ya Pak? Relatif. Kita bicara dari aturan saja. Satu travel itu bisa menggunakan bendera PT-nya kalau dia punya jamaah 45. Berapa kali lipat itu sudah? Nah, 45 bisa. Artinya di bawah 45 harus konsorsium. gabung, Ya, jadi saya pertama gabung, kedua sudah punya bendera. 2010 mungkin ya. Itu kita sudah pakai bendera orang lain lagi karena nggak cukup. Waktu itu di limit satu travel maksimal 250. 2010 itu sudah Di atas 50 berarti. Di 2010 jamaah kita sudah 360 sekian. Sudah saya sewa benderanya travel lain. Jadi 2005 dipandang sebelah mata, 2010 saya sudah sewa travel lain, dan seterusnya 2017 sudah nomor 1. Kalau sekarang berapa Pak limitnya Pak? Satu bendera? Sekarang dirubah 500. Ketika 2018 berarti sudah nggak satu bendera Pak ya? Posisinya premium kalau di Haji Umroh itu deket banget itu. Iya. Dari apa? 101 ya masalah. Ya, jadi haji itu kan ada kuotanya. Iya. Iya. Itu di list travel ABCD gitu. Kita pasti paling atas cepret, dan alhamdulillah sampai sekarang teratas lah. Terus kedepannya mimpinya nanti go public, terus pengembangan usaha lain ya Pak. Dan hotel kalau nggak salah ini. Ya, kita lanjut setelah iklan berikut ini. Dari awal sampai sekarang berapa kali ganti logo Pak? Atau nggak 2 pernah? kali. 2 kali ya? Nah, Apa ini sih, logo Pak? terbarunya ini. Apa sih Pak arti logonya itu Pak? Ini Ya. ngomong visual ya Pak ya? Ini logo Zafira yang terbaru kita buat tahun 2008. Untuk rebranding logo Zafira, saya menghabiskan uang sekitar 500 juta waktu itu. Sekaligus eksekusinya. Iya. Placement iklannya. Ini kalau dari jauh seperti S, tapi kalau dekat ini burung terbang, kepala elang. Kemudian juga bisa dianalogikan sebagai kayak bara Bara api, api, iya. kayak bara api. Karena memang ini gradasi. Ini agak Iya. gelap, ini terang gitu ya. Ini semangat yang menyala-nyala. Itu nggak pingin jadi yang terbesar, tapi saya pingin jadi yang terbaik. Terbaik dari sisi servis ya Pak? Layanan Terbaik ya? dari sisi servis, terbaik dari sisi administratif, terbaik dari sisi manajerial lah, gitu ya. Artinya hasil audit itu kita pasti bagus, akreditasi kita pasti bagus. Governance ya. Ya, ya. Melayani orang banyak pastinya pasti gede tuh Pak. Nah, Ya. menyamakan frekuensi tim sebegitu banyak juga nggak mudah tuh Pak. Otomatis ya kita harus mendidik karyawan kita. Iya. Aset terbesar itu ya di SDM, betul, ya, Pak. ya pasti di SDM, Iya, betul. gitu ya. Dan yang unik di Zafira itu saya hampir tidak pernah mengambil orang yang pengalaman di bidang ini. Malahan Pak ya? Malahan Berarti ya. semua fresh dengan basic yang kita butuhkan. Karena di situ begitu karyawan itu bekerja di Zafira itu dengan di training yang begitu detail, artinya mereka punya frekuensi yang sama. Betul. Setahun berapa kali Pak yang rutin? Banyak sekali. Banyak Pak ya? Banyak sekali, banyak sekali. Stasiun- Jadi ada apapun yang baru kita panggil, kita training. Kemudian SOP-nya juga ketat. Dan satu hal yang saya sampaikan kepada seluruh karyawan ya, tidak boleh ada satupun jamaah yang gagal berangkat gara-gara kesalahan administrasi. Satu nggak boleh. Pak Andi punya mimpi, punya visi ke depan tuh Zafira maupun juga secara bisnis apa yang dikembangkan ke depan. Mungkin bisa sharing Pak Andi. Business owner pasti Iya. punya keinginan lah. Iya. Keinginan gimana perusahaannya itu bisa berkembang, maju dan lain-lain. Saya pingin itu Zafira itu menjadi kebanggaan masyarakat. Ada 2 hal yang sedang saya persiapkan. Kita lagi mempersiapkan sistem. Kalau mau daftar umroh maupun haji itu cukup melalui HP saja dengan segala informasinya. Bahkan setiap orang itu bisa menjadi reseller Zafira. Keren. Artinya Zafira ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Iya, iya. Akhir bulan ini sudah trial. Saya berharap akhir tahun sudah bisa kita launching. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sedang membangun hotel. Jadi di masa pandemi, saya ini justru bangun hotel. Peletakan batu pertamanya itu bulan Maret. Ini kantor Zafira yang ada hotelnya. Iya. Oh, Bukan hotel yang ada kantor Zafiranya di Bali. building sendiri gitu Pak ya? Building sendiri. Kita mau one stop. Kalau orang mau datang ke Zafira daftar, itu langsung bisa dilayani di kantor tersebut. Kemudian manasiknya juga di kantor itu. Kemudian sebelum berangkat umroh yang dari luar kota bisa nginep di hotel itu. Pulang dari umroh dari luar kota mau transit di hotel itu bisa. Reuni jamaah Zafira bisa di situ. Asik. Iya, iya, iya. Keren. One stop service lah. Langsung Luar servis. biasa. Ya, itu kemudian ada restoran Timur Tengahnya,
Oh, ada restoran juga Pak ya? Iya. Kapan nanti jadi Pak? Targetnya? 2021 akhir lah. Iya. 2021 akhir ya? Ya, 2021 Keren, akhir. kita coba ke sana nih. Saya berharap vaksin segera ditemukan, Amin. COVID selesai, hotel kita selesai, bisnis kembali normal, ya kita jalan. Mungkin 3 tahun lagi setelah hotel selesai dan lain-lain, kita mau IPO kan, Wah, keren. IPO ya. Mau dia Ya, dijual Luar sahamnya ke biasa. masyarakat. Iya, iya. Mungkin jadi travel haji Jawa Timur pertama ataupun di Indonesia mungkin. Ya, mungkin Listing. akan jadi travel umroh haji pertama di Indonesia. mungkin ada jangan Pak buat yang muda-muda ini Pak. Mungkin yang baru mulai kayak atau yang sudah lama survive ini kan sekarang lagi masa sulit nih Pak. Saat ini saat yang sangat sulit Mas, dan perlu dicatat bahwa efek corona ini yang kena dulu itu travel. Tanggal 27 Februari itu tiba-tiba pemerintah Saudi menutup. Itu Menutup. Verdi istri saya kan baru pulang tuh Pak. Ya, Iya. Sama-sama kan pas Betul. pulang banget terus beberapa minggu kemudian Ya. tutup Awal ya. dua Dan ribu. saat itu Alhamdulillah. kondisi jamaah itu sudah ada di airport. Ya. Yang tertunda di Safira untuk umroh saja itu 2.500 orang. Karena Februari itu rame-ramenya gitu ya. Jadi sejak Maret sampai sekarang itu nol. Penjualannya nol. Nah, cuman saya pesankan bagi teman-teman pebisnis ya Iya. yang menghadapi situasi yang sama, membuka bisnis itu susah. Jangan yang ada ini terus dibiarkan tutup. Iya. Harus bertahan dengan melakukan berbagai efisiensi dan inovasi. Beberapa kantor kita hampir semua kita tutup ya. Kita tutup dulu, kita rumahkan sebagian karyawannya, tapi kemarin setelah PSBB dibuka, Ya. kita buka lagi. Meskipun nggak ada yang daftar, nggak ada masalah. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa perusahaan kita masih survive. Iya. Kita itu kuat, bukan perusahaan kaleng-kaleng. Betul, betul. Ya, dihantam gini aja sudah jatuh. Betul. Kita itu masih kuat, masih survive. Bahkan pada saat buka, iklankan di radio, kemudian di channel YouTube juga ada bahwa Safial siap melayani dengan standar kesehatan. Dan yang lebih penting kita sudah siap produknya. Jamaah tinggal milih, tek. Begitu bendera start dibuka, langsung berangkat ya, Pak. langsung berangkat. Itu termasuk yang ketunda kemarin Pak ya nanti. Oh ya, Langsung. justru yang tertunda ini kita prioritaskan. Prioritaskan, ya. Kita prioritaskan. Insya Allah tahun depan sudah bisa berangkat. Sedangkan bagi teman-teman yang akan memulai bisnis, bisnis itu jangan ikut-ikutan. Musim ini buka itu, Copy paste doang Pak ya. ya harus benar-benar dipelajari apakah punya kemampuan Di situ. manajerial, punya kemampuan marketing. Passion yang Passion, betul, betul. Harus Ya. punya passion di bidang itu dulu. Kalau Pak. memang sudah ketemu passionnya, buka sudah. Mau dari rumah boleh, mau seperti saya langsung membranding boleh. Tapi semua muaranya perusahaan itu atau produk itu harus punya brand. Ya. Brand ini harus dibuat. Kita Mengikuti perkembangan ya Pak ya. Isu-isu yang terbaru Ya. kita buat itu agar ini meningkatkan value kita. Iya, ini Efisiensi sama inovasi. Itu Pak tadi Pak ya. Ya. yang penting harus mempertahankan usahanya itu yang paling utama. Hmm. Ini. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Pak Andi. Terima kasih Andi. Terima kasih. Mohon Sukses maaf. selalu. Terima kasih. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.